Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan senantiasa saya bacakan hadisnya teman-teman sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun. Nisyanud dhunub al-madiyah 'inda Allah ta'ala. Di sini diriwayatkan secara mauquf ya dari Abu Darda. Saya bacakan artinya teman-teman sekalian dari Nabi Muhammad SAW. Tanda penderitaan atau kesengsaraan itu ada 4. Yang pertama adalah melupakan dosa masa lalu. Indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal di sisi Allah dosa-dosa tersebut dicatat. Yang kedua adalah dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbilat amrud. Menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Padahal dia sendiri tidak tahu apakah diterima ataukah ditolak. Yang ketiga, wa nadhruhu atau nadharahu ila man fawqihi fid dunya. Dia melihat orang itu pada sisi dunianya, atau dia lebih melihat ke atas pada hal yang sifatnya duniawi. Yang keempat adalah wa nadhruhu ila man dunahu fid din. Dan dia lebih melihat orang yang jelek agamanya. Jadi yang ketiga, lebih melihat orang dari sisi dunianya dia ke atas, tapi ketika masalah agama dia malah lihat ke bawah. Sedangkan tanda daripada kebahagiaan itu ada 4. Sebaliknya, yang pertama adalah mengingat dosa masa lalu. Ya, dia selalu mengingat-ingat dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Atau kebaikan yang pernah dilakukan. Yang kedua. Yang pertama, dia melupakan dia mengingat dosa selalu. Yang kedua, tanda kebahagiaan itu dia senantiasa melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga adalah melihat pada urusan agama itu pada diri orang lain di atasnya. Ya, wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin. Dia melihat orang yang lebih baik agamanya sebagai motivasi bagi dirinya. Yang keempat itu adalah wa nadharuhu ila man dunahu fiddin. Dan dia melihat fid dunya, dan dia melihat dalam urusan dunia itu orang yang di bawah dia. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya dari sisi makna ya ini sudah sangat terang beneran ya, sangat jelas ya. Sedikit saya coba uraikan atau
bacakan juga maksud daripada 4 hal tadi, baik pada sisi penderitaan ataupun pada sisi kebahagiaan ya. Baik, yang pertama adalah 4 hal dalam sisi penderitaan. Orang itu sejatinya ya, baik atau buruknya itu tidak bisa diukur secara personal atau diukur secara pribadi. Baik buruk itu diukur berdasarkan ukuran Allah. Tidak bisa kita mengukur kebaikan itu berdasarkan persepsi kita. Ya, kita itu lemah, banyak kekurangan, banyak dosanya. Ya, tentu yang tahu betul kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita di dunia ini tempat menanam saja. Tempat menanam kebaikan atau menanam keburukan. Kalau kebaikan yang kita tanam baik dari sisi ya, amal untuk diri kita ataukah kemudian yang hubungannya amal tersebut untuk orang lain, maka yang memetik hasilnya juga kita. Nah, makanya di sini ukuran kebahagiaan dan penderitaan itu diukur dari yang pertama adalah nisyanu dzunub al-madhiyah indallahi ta'ala mahfuz. Kita jangan lupa sama dosa yang pernah kita lakukan. Karena pada esensinya dosa yang pernah kita lakukan itu pasti tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ya, ada yang kita lakukan sekecil apapun itu Allah nggak tahu. Bahkan apa yang kita pikirkan saja Allah tahu. Apa yang kita niatkan saja Allah tahu. Ya. Apa bukti orang itu kemudian melupakan dosa masa lalunya? Di sini disebutkan min ghairi nadamin 'alaiha, dengan cara dia itu tidak menyesali. Jadi orang itu lupa terhadap dosa itu buktinya adalah nadam 'alaiha. Min ghairi nadamin 'alaiha. Buktinya dia itu enggak menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan. Walhal annaha, sedangkan secara realistis ya, dosa tersebut itu adalah indallahi ta'ala mahfuz. Sekali lagi tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di sini disebutkan ya madbutah bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma jumlahnya. Ada 3 di sini. Jumlah, waktunya, tempatnya, detil semuanya. Catat semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Dzarrah itu di dalam bahasa Al-Qur'an ditafsirkan oleh banyak ulama itu sesuatu yang kecil. Di zaman itu yang paling kecil itu atom. Di zaman itu. Sekarang mungkin ada tafsir lain yang memberikan makna bahwa yang lebih kecil itu ada selain. Karena mungkin kalau sekarang atom itu bisa dimakan, ya. Apalagi kalau dimakannya sama mie ayam, itu enak. Atomnya segini ya, itu nggak kecil ya. Ya, teman-teman sekalian, kita ini semua pendosa. Kita ini semua pendosa. Kita ini semuanya banyak dosa. Mungkin kalau ada ulama hari ini yang kita kenal namanya Syekh Ramadan Al-Houthi yang dibunuh dengan bom itu Syria. Saat dia menyampaikan ceramah, kemudian dibunuh. Ya. Beliau adalah ulama kontemporer atau ulama masa kini yang sangat-sangat mengakui keulamaannya. Syekh Al-Jufri, Habib Al-Jufri pun orang dari Yaman sangat mengagumi keilmuan beliau. Beliau punya banyak kitab dalam akidah dan kitab-kitab yang lain. Bahkan satu kitab yang sering dibahas di pesantren, beliau punya syarahnya yang luar biasa.
yaitu kitab Al-Hikam. Beliau punya syarah yang diakui oleh dunia, luar biasa syarahnya. Itu beliau ketika ada orang yang mau cium tangan pada tangan beliau tidak mau dicium. Dia mengatakan saya ini banyak dosa. Seperti beliau ulama besar mengatakan banyak dosanya. Apalagi kita banyak sekali dosanya di hadapan Allah. Mungkin tadi malam kita baru juga berdosa. Baru berdosa tadi malam, atau tadi dalam detik berapa menit kita pun baru berdosa. Begitu mudahnya kita melakukan dosa. Di orang itu sampai lupa dengan dosa di masa lalu, bisa jadi nanti efeknya dia mudah sekali berdosa pada hari ini. Karena tidak ada penyesalan dalam melakukan setiap perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada upaya dia untuk kembali kepada kebaikan. Ya, karena sejatinya bahwa hati kita ini adalah baik. Ya, semua hati itu baik. Ya, makanya kalau kita ingin melakukan keburukan, tanya saja pada hati kita, apakah keburukan yang ingin kita lakukan itu direstui atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita mengambil ya, dalil dan lain sebagainya misalkan. Coba aja tanya pada diri kita, apakah yang kita lakukan itu benar. Karena hati kita itu fitrahnya baik. Teman-teman sekalian, yang pertama ini. Sebab itu ya, upaya kita untuk selalu mengingat itu bukan berarti kita diminta untuk putus asa di dalam menyikapi dosa, bukan. Jangan pernah takut bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Ya, bahkan saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat hidup kita ini lebih baik sampai hari ini, itu bukan harta kita. Bukan, tapi rahmat Allah. Uang kita nggak akan pernah cukup. Akan pernah cukup. Yakin nggak akan pernah cukup. Yakin nggak akan pernah cukup. Tapi yang membuat cukup itu adalah kasih sayang Allah sama kita. Sampai amal baik kita pun itu nggak akan pernah bisa mampu membuat kita masuk surga. Belum tentu. Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati. Makanya di dalam satu ayat, misalkan dalam surat Az-Zumar itu disebutkan bahwa Allah menyampaikan kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka itu asrafu ala anfusihim, mereka itu israf, mereka itu menzolimi diri mereka. Jadi dosa kita itu yang paling besar itu zalim. Ya, zalim itu apa sih? Wada'u syai' laisa fi makanihi. Meletakkan apapun bukan pada tempatnya. Mata kita untuk ibadah tapi untuk maksiat. Tangan kita untuk ibadah tapi untuk maksiat. Itu namanya zalim. Apalagi kalau kezaliman itu bukan saja hanya sekedar perbuatan kita untuk diri kita, tapi kita menzolimi orang lain, itu lebih besar lagi dosanya. Makanya untuk menjadi soleh itu, untuk menjadi baik itu sebenarnya mudah. Ya. Kemudahannya seperti apa? Jangan zolim sama orang saja. Ya. Lebihnya udah lakukan yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan enggak apa-apa. Saya punya cerita ini, mungkin ceritanya relate buat teman-teman di tempat kerja ya. Jadi ada teman kita, dia kerja di sini, bukan di pabrik seperti jenengan, tapi dia ada sedikit clash dengan bosnya. Ya, dengan bosnya agak sedikit clash.
Sehingga ya membuat kerjanya nggak nyaman lah gitu. Nah, beliau ini tiap Jumat sholat masjid, sholat. Tapi satu ketika ramai itu ya yang datang tempatnya di WI ya, orang Indonesia. Ramai itu yang beli, kemudian sampai dia ditegur sampai ke arah sholatnya. Nah, orang ini ketika melakukan sholat sebenarnya sama pihak pabrik atau bosnya tempat kerjanya itu dipersoalkan, tidak dipersoalkan betul gitu ya. Atau juga dia sudah melakukan kompensasi datang lebih awal, misalkan datang 1 jam sebelumnya biar dia bisa sholat. Tapi hal yang lain adalah bahwa orang ini misalkan dikasih waktu, batas waktu hanya 5 atau 10 menit atau 15 menit lah, katakan sholat saya 15 menit lah, tapi dia memperlama dengan sholat sunnahnya misalkan ya, kemudian memperlama dengan zikirnya dan seterusnya, lebih batas waktu yang sudah diberikan. Terus kemudian saya sampaikan begini teman-teman, Pak, ada 2 hal yang perlu kita pahami dalam agama itu. Yang pertama adalah ada hak pribadi, ada hak umum. Ya, ada hak pribadi, ada hak umum. Ketika kita dikasih waktu untuk sholat, itu hak pribadi kita sudah kita dapatkan, sudah dapat bisa sholat. Nah, ketika Bapak tambah dengan sholat sunnah, ya, bisa saja waktunya bertambah dari batas waktu yang diberikan. Akhirnya ada hak orang lain yang Bapak ambil. Nah, kira-kira ketika Bapak mengambil hak orang lain, padahal Bapak sendiri sudah diizinkan, itu boleh nggak? Mungkin secara agama boleh-boleh saja, atau secara kita lihat baik-baik saja. Tapi ketika nanti berefek pada kerja kita, kemudian kita dipecat karena kita sudah melebihi batas waktu yang diberikan sama perusahaan tadi, kita dipecat, nanti efeknya dipecat itu anak nggak makan, ini segala macam. Itu berarti ada hak orang lain, hak umum yang berdampak. Anak nggak sekolah misalkan, gara-gara pekerjaannya dipecat, udah nggak kerja lagi. Ya. Kemudian juga banyak pembiayaan di rumah yang tidak tercover misalkan dan seterusnya. Nah, ini hak pribadi yang sudah Allah berikan kepada Bapak, dengan Bapak meminta hak yang lain untuk bisa lebih daripada itu, padahal itu menurut tempat kerja sudah melebihi batas waktu yang ada, akhirnya berdampak kepada hak umum. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hal seperti itu? Saya sampaikan sama beliau, Bapak ambil hak wajibnya saja, Pak, hak pribadinya saja. Udah bisa sholat itu udah alhamdulillah. Jangan Bapak paksa untuk bisa sholat sunnah, Bapak bisa zikir, itu yang dianggap overtime buat mereka. Jangan Bapak memandangi orang ini nggak ngerti agama, itu nggak perlu berpikir seperti itu. Kan konflik terus dengan tempat kita kerja. Seharusnya dengan waktu yang sudah Allah berikan bisa sholat itu bersyukur. Itu saya sampaikan. Jadi Bapak bisa sholat udah subhanallah kata saya. Itu saja syukuri, dan kemudian cara Bapak menjaga biar bisa tetap kerja dengan bersyukur, Pak. Orang kerja itu susah sekarang hari ini, Pak. Bapak bentur-benturkan dengan sisi agama itu enggak apple to apple, enggak cocok, Pak, kata saya. Enggak cocok. Orang Bapak sudah bisa sholat sudah bagus kok. Terus Bapak alasan, oh dia saya sholat sunnah nggak boleh. Bukan itu persoalannya, pekerjaan juga sebuah ibadah, Pak. Dan bisa jadi sholat sunnah itu kalah sama kerja ini gitu. Yang wajibnya kan sudah Bapak lakukan dan Bapak dikasih privilege itu dari Bapak kerja. Udah cukup, alhamdulillah, bersyukur. Jangan minta lebih.
Sisanya Bapak tetap bekerja sebaik-baiknya. Itu ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kita melakukan ibadah, teman-teman, ibadah itu hanya untuk diri kita, nggak berdampak buat orang lain, itu kecil. Makanya penyebutan kata ihsan itu banyak berhubungan dengan hak-hak sosial, teman-teman. Penyebutan kata ihsan dalam perbuatan yang kita lakukan. Ihsan itu kan maknanya levelnya sudah benar-benar bagus kita dalam beribadah. Gitu. Makanya selalu dikaitkan dengan cinta Allah. Innallaha yuhibbul muhsin. Itu banyak hubungannya dengan hak orang, bukan hak kita pribadi. Maka kalau kita mau melakukan contoh, misalkan contoh lain, orang mau pergi haji, itu hak pribadi nggak? Pribadi. Tapi tetangganya susah, tetangganya nggak bisa makan. Ini kan problem. Umrohnya sampai berkali-kali, tapi tetangganya mau makan aja sehari-hari dia nggak bisa. Dengan alasan ini ibadah. Ini kan bukan ibadah. Peduli sama tetangga. Itu. Ya. Sama ketika kita mikirin diri kita saja, kita nggak mikirin anak kita nggak mikirin. Itu nggak bisa, teman-teman. Ego kita harus kita turunkan. Walaupun misalkan kita sama bos kita, iya gitu, nggak apa-apa, kata saya. Apa Bapak mau jadi rendah gara-gara Bapak nurut sama bos Bapak? Enggak, Pak. Menjadi mulia malah di hadapan Allah. Karena Bapak memikirkan orang lain selain diri Bapak. Turunkan egonya, Pak. Itu saya sampaikan. Jadi ini harus kita pahami betul ya, antara hak, dua hak yang sama-sama harus kita perjuangkan. Ada hak pribadi, ada hak orang lain. Dalam segala hak aspek. Kita mau lama-lama di sini, tapi istri kita minta pulang. Itu pun perlu dipikirkan matang-matang itu. Jangan-jangan kita cuma ego saja di sini gitu. Dengan rasa takut kita yang berlebihan. Berlebihan bukan berarti nggak boleh punya rasa takut. Rasa takut itu wajib. Harus punya rasa takut. Kita bisa waspada dengan rasa takut. Tapi jangan sampai berlebihan. Padahal orang beriman itu nanti ketika kita bicara tentang sa'adah itu sederhana saja. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu yang penting jangan takut, 'alaihim la khaufun 'alaihim. Jangan punya rasa takut. Ya. Yang berlebihan lah, katakan seperti itu. 'Alaihim wa la hum yahzanun. Dia enggak takut tentang masa depan. Yahzanun, enggak bersedih dengan masa lalu. Makanya dengan hal yang kaitannya dengan dosa itu bukan berarti kita harus berputus asa sehingga kemudian kita jadi murung, akhirnya nggak beribadah lagi gitu. Terus udah banyak dosa, nggak begitu konsepnya. Kita harus tetap optimis karena kata Allah, la taqnatu mir rahmat. Jangan putus asa. Rahmat Allah itu sangat luas. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah. Jangan-jangan yang membuat kita takut gara-gara dosa, teman-teman. Terhadap dunia ini gara-gara dosa kita yang terlalu banyak sehingga kita nggak yakin sama Allah. Jadi rahimakumullah, itu ya, dua aspek yang seringkali berbenturan di dalam kehidupan yang nyata. Ya, saya coba memahamkan kepada kita semuanya ya, terkait dengan hak pribadi dan hak-hak orang lain. Apalagi itu sudah menjadi tanggung jawab kita, anak, istri dan lain sebagainya, orang tua kita. Satu hari Gus Baha pernah punya uang cuma 600.000. Saya pernah dengar cerita beliau. Punya uang cuma 600.000. Ibunya sakit-sakitan dan butuh biaya, habis sampai 500.000. Uang tinggal 100.000. Dia sampaikan bagaimana? Uang Anda habis dong buat diri Anda, udah nggak ada. Terus dia malah jawabnya, saya bangga, uang saya tasarrufkan, saya posisikan, saya pakai untuk hal yang sangat bermanfaat, yaitu berbakti sama orang. Nggak akan pernah sia-sia. Sekali lagi ini contoh-contoh saja bahwa ada hak yang sifatnya lebih
umum, kayak kita misalkan sebagai laki-laki, pakai HP second, udah gitu ya biasa saja. Misalkan pakai baju biasa saja. Apalagi kalau kayak saya, banyak kan pakaian mereknya cuman itu ngasih gitu ya, ngasih orang misalkan. Itu nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai anak tidak pakai baju. Yang penting istri jangan sampai tidak pakai baju yang bagus. Baik. Itu namanya kita mementingkan hak orang lain daripada diri kita. Dan insya Allah itu pahalanya jauh besar. Ya, jadi itu ya contoh-contoh di dalam kehidupan yang saya kira sangat relate lah untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, dan rahimakumullah, kita tuh jangan menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena kita juga nggak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita bicara tentang sampai jihad yang luar biasa besar itu, ya, amal yang luar biasa besar. Tapi disebutkan di akhir afdolu asum, tapi diam itu lebih baik, lebih utama. Kalau kita mau mendalami hadis ini tentu dari sisi riwayat dan lain sebagainya perlu diselidiki, tapi minimal kalau kita mau ambil dan kita hubungkan dengan hadis yang lain, itu ada hadis begini, ada 3 orang yang masuk neraka duluan, padahal 3-tiganya ini ahli ibadah. Ini 3 orang masuk neraka duluan tapi sebenarnya ahli ibadah. Yang pertama, mungkin gak urut ya, yang pertama orang yang bersedekah, orang yang berinfak, tapi dia mau disebut ahli sedekah. Ya, kita nyebut-nyebut apa yang sudah kita lakukan. Itu hamas kalau bukan karena saya nggak begini. Apalah kebaikan yang sudah kita lakukan di atas tuh, ya alhamdulillah jamaahnya banyak karena medianya jalan. Nah, misalkan begitu, alhamdulillah. Kayak saya misalkan, saya tuh secara pribadi ya ngisi kajian tuh pokoknya saya ngisi aja gitu, mau banyak mau dikit tuh saya nggak pikirin gitu. Yang saya pikirin tuh apa yang saya sampaikan, saya amalin apa enggak, itu aja udah. Mau bagus kayak gimana pun retorikanya, kalau hati itu nggak sampai, apa kalimat yang kita sampaikan nggak sampai ke hati, atau orang nggak menerimanya dengan hati, itu sama saja bohong. Ya. Pokoknya apalah, ya, kita di rumah, tuh masjid di rumah kalau nggak saya kirim karpet, nggak bisa pada sholat gitu. Mungkin kebaikan kita. Padahal kita nggak tahu diterima atau enggak tuh amal kita kan. Ya. Itu perkara yang sangat perkara besar, itu petaka buat kita sebenarnya. Ketika kita ibadah nggak terasa nikmat, ketika kita ibadah kemudian kita ungkit, itu membuat petaka dalam hidup kita. Sengsara kita hidupnya pasti gelisah. Padahal sisi kebaikan yang kita lakukan pada ujungnya itu akhirnya apa? Membuat jiwa kita jadi tenang. Sholat itu menenangkan teman-teman. Itu minimal. Kita nggak punya ekspektasi macam-macam dari ibadah yang kita lakukan saja. Misalkan kita cuman mau, ya Allah semoga dengan ibadah yang saya lakukan, satu, mungkin tanggung jawab kita selesai di hadapan Allah. Jangan sampai nanti kita ditanya tentang tanggung jawab ini, sholat enggak dan lain sebagainya. Karena itu yang pertama dihisab. Yang kedua minimal dapat ketenangan saja. Itu udah luar biasa. Karena ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul. Nah itu aja, udah nggak usah macam-macam hidup. Jiwa kita tenang dengan ibadah itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak mendapatkan itu petaka teman-teman. Berarti kita sholat nggak dapat lezatnya iman, lezatnya sholat. Kita baca Quran nggak dapat lezatnya baca Quran. Kita berbuat baik sama orang, walaupun kelihatannya senyum sama orang, tapi sebenarnya menyimpan luka kebencian kepada orang itu. Nggak enak. Senyum. Apa aja susah, karena hatinya penuh dengan kebencian kepada orang lain. Jadi nggak nikmat kita melakukan kebaikan itu. Ya makanya biasa saja. Kita nggak peduli orang benci atau apa sama kita. Bukannya itu tujuan hidup kita. Tujuan kita hanya mencari kita.
Itu ya. Jadi udah jangan diulang-ulang atau jangan diingat-ingat itu. Itu juga ikhlas. Ikhlas itu ya, tidak usah ingat-ingat. Ikhlas. Yang pertama tadi orang sedekah, mau sebut ahli sedekah, masuk neraka duluan. Yang kedua, orang berilmu mau disebut alim, masuk neraka duluan. Yang ketiga, orang berjihad mau disebut sebagai mujahid, masuk neraka duluan. Maka as-samtu afdal, diam itu lebih baik. Apapun yang sudah kita lakukan, sudah diam saja. Itu jadi amal kita, jadi tabungan kita. Gak perlu orang tahu. Gak perlu kan kita cerita, kita punya tabungan tuh di rumah misalkan atau di ATM gitu. Kita cerita, saya sekarang udah punya tanah, udah punya ini, udah punya ini. Deposito saya sekarang udah 30 juta won. Ngapain? Apa yang kita ceritakan dari kebaikan kita itu dibenci orang. Orang malah benci, orang malah nggak senang. Diam saja. Kitmanul khair, kitmanul syarr. Udah berbuat dosa kita juga diam saja, nggak usah diumbar-umbar. Udah berbuat baik juga nggak usah kita minta pujian dari orang lain. Diam saja. Yang ada kita terus koreksi. Apakah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, hadirin rahimakumullah, kita dalam melihat kesengsaraan yang ketiga itu adalah saat kita melihat orang lain yang lebih baik dari sisi dunianya. Kita melihat orang lebih baik dari sisi dunia. Kita lihat itu. Membuat kita akhirnya sengsara. Itu buat kita sengsara. Oh, tetangga kita udah punya mobil. Tetangga kita udah punya ini, nambah pusing lagi kita. Tiap hari kerjanya yang gitu, aduh pusing saya. Tidak terus tiap hari, Pak. Aduh ya Allah, pusing saya. Itu bikin kita sengsara itu. Saya sering sampaikan dua hal saja kita punya itu tenang hidup kita. Bahkan saya sering dengar ceramah. Bahkan dia mencontohkan begini, ada orang tidur. Ini bicara keyakinan dalam kehidupannya. Ada orang tidur, yang satu tidur, yang satu sholat malam. Tapi orang yang sholat malam ini, dia udah minta sama Allah, masih gak yakin Allah tuh maha pemberi. Karena udah sholat malam tiap malam. Tapi dia gak yakin Allah tuh maha pemberi. Allah tuh memudahkan rezekinya. Allah luar biasa, maha baik. Tapi ada orang yang tidur saja, dalam hatinya, itu orang sangat yakin bahwa besok Allah kasih rezeki. Besok lagi Allah kasih rezeki. Besok lagi Allah pasti kasih rezeki. Ini orang lebih hebat dibanding orang ini. Dia mengumpamakan seperti itu. Hidup kita itu problemnya dua, teman-teman. Yang satu adalah tidak yakin sama Allah. Yang kedua itu al-ya's inda nas. Atau kita tuh terlalu pusing dengan apa yang orang katakan tentang kita. Ya, kamu belum punya mobil. Masa di Korea 20 tahun. Nambah lagi. Itu belum sama tambahannya. Belum punya juga. Kenapa? Karena kita juga dipusingkan dengan hal itu. Padahal bentuk keberhasilan itu, ya, contoh misalkan, ini orang bisa punya mobil, gak punya anak. Yang satu nggak punya mobil tapi anaknya 5. Itu udah berbeda. Jadi nggak bisa dihitung secara materi saja. Nah, jadi intinya bahwa kita itu kalau mau bahagia, ya, atau kalau kita mengukur orang lain dari sisi dunia, itu membuat kita akan selalu sengsara sampai kapan. Jadi, yang keempat adalah ya, dalam urusan agama kita malah lihat orang yang di bawah kita. Janganlah. Ya. Hasad itu boleh. Hasad itu boleh. Hasad itu artinya iri. Iri sama kebaikan orang lain atau prestasi orang lain dan mau prestasi yang pada orang tersebut hilang atau jadi miliknya. Namanya iri. Tapi ada dalam dua hal itu boleh.
dalam sedekah, dalam ilmu, atau dalam urusan akhirat itu kita boleh. Itu orang kok salatnya luar biasa, itu iri kita, itu bagus. Atau kita melihatnya orang lain yang lebih baik dari kita dalam hal-hal urusan yang sifatnya agama atau akhirat gitu. Anaknya soleh ya, saya mau belajar banyak dari orang itu. Saya mohon maaf, itu kan saya suka ketemu sama teman-teman saya. Walaupun mungkin orang bilangnya kita ustadz gitu, dia bukan ustadz, tapi saya belajar dengan dia, ngobrol tentang masalah rumah tangga. Karena kadang-kadang hal ini nggak didapatkan di rumah kita sendiri. Kita belajar gimana cara dia mendidik anak. Kok bisa begitu sih? Anaknya di mana Pak sekarang Pak? Oh, anak saya di sini. Di Saudi kerjanya sebagai anak saya yang kedua itu. Gimana kok bisa begitu Pak cara didik kita? Belajar saya. Belajar terus kita. Itu. Nggak merasa jadi kita. Nah kita itu melihat orang lain lebih baik dari kita. Kita harus belajar. Kita harus bisa lebih dari dia bahkan. Dalam hal dunia, dalam hal sedekah. Itu orang sedekahnya. Saya tiap kali lihat video ya, apa yang isinya adalah orang ngasih orang lain, itu selalu dalam hati saya, Allah semoga saya bisa begitu. Walaupun kata agama kullu ma'rufin sedekah, berbuat baik itu semuanya sedekah. Tapi tetap dalam hati saya tuh, ya Allah mau saya ngajiin orang, ngumrohin orang. Seperti Ustadz Adi Hidayat misalkan, ketika dia ngisi di mana ngajiin orang, ngumrohin orang. Oh seperti itu. Hasad saya sama beliau, iri saya sama beliau, tapi dalam kebaikan. Jadi dalam hal urusan agama kita melihat orang yang di bawah kita, kita pasti sengsara. Nanti akhirnya tumbuh sifat apa? Oh saya lebih baik kok dari dia. Gitu kan? Karena kita merasa kita udah lebih bagus dan kita melihatnya ke bawah. Gitu. Maka dalam urusan akhirat lihat di atas kita. Urusan dunia lihat di bawah saja, masih banyak orang yang susah. Teman-teman bisa kerja di sini luar biasa. Zaman dulu kata Pak Edi, kerjaan yang nyari kita di Korea itu. Sekarang susah nyari kerja di Korea. Tapi bersyukur Pak, di Indonesia PHK besar-besaran. Susah orang cari kerja. Tiap hari ada aja perusahaan yang bangkrut di Indonesia. Nah, susah, makin susah. Teman-teman di sini jangan main-main, mohon maaf, jangan diem-diem aja, kerja. Jangan cuma tidur-tidur doang. Tiap waktu itu bermanfaat. Al-waktu asmanu minadz zahab, al-waktu kas-sayf. Waktu itu bagaikan harta, bagaikan emas. Saya mohon maaf nih, mungkin tahadduts bin emas. Yang paling ngobrol sama Mas Budi. Ini pelajaran buat saya juga. Dan berapa lama dia nggak kerja sampai pesimis lah katakan Mas Budi. Ya, Ustadz kalau tinggal berapa hari saya mau pulang aja. Itu kan sudah muncul pesimisme kan. Karena nyari pekerjaan kok nggak dipanggil-panggil, nggak cocok dan sebagainya. Saya bilang begini sama beliau, Mas, kejar di mana tempat yang kamu suka. Saya ini mau kerja di tempat itu. Samperin tempatnya, datang kalau kamu tuh butuh pekerjaan itu. Datanglah dia ke pabrik tersebut, kemudian disuruh survei tempatnya, dan ternyata cocok, dipanggil lagi. Setelahnya. Saya tuh Mas juga pernah jadi orang pengangguran di Indonesia. Padahal mohon maaf kita S2 gitu, tapi nyari kerjaan juga susah. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya nyebarin lamaran kemana-mana. Tapi ketika saya dapat satu tempat yang itu menurut orang kok nggak logis diambil, saya ambil sebagai bentuk ikhtiar saya. Saya di Depok, tempatnya di Subang. Saya kejar sebagai dosen waktu itu. Gara-gara ini jadi dosen banget, saya kejar sampai ke Subang. Sampai Subang ternyata juga nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi yang kita harus ingat itu bukan apa? Bukan tempat, bukan besar, bukan apa. Yang Allah lihat dan harus kita lakukan itu apa? Usaha kita, itu yang Allah lihat. Sama kayak orang jualan. Malam-malam dia udah bikin masakan buat besok dijual. Apakah dia terpikir besok siapa yang beli? Nggak tahu Mas. Tapi karena dia yakin sama Allah.
Oh, pasti ada yang membeli, dia lakukan itu. Saja udah. Ikhtiar. Allah lihat ikhtiar kita. Jadi jangan tuh dia, oh udah cukup berdoa. Jangan. Kerjakan. Kalau perlu kejar-kejar. Orang nyari kerja ya begitu. Mengejar dunia juga penting itu. Cuman oh dunia nggak usah dikejar. Sholat ini diterima aja ngomong begitu. Iya kan? Kita harus banyak di masjid. Kayak tahu aja bahwa sholat itu diterima, ibadah diterima. Harus itu juga ibadah yang terbaik. Ya, ini saya ceritakan cerita ini semoga jadi pelajaran buat kita semua. Semoga Mas Bobi berkenan diceritain. Ya, semoga jadi amal soleh buat Mas. Kapanpun sampai kapanpun, orang tua kita melihat ikhtiar kita, anak-anak kita melihat ikhtiar kita. Kalau kita ikhtiarnya luar biasa, itu jadi amal soleh juga buat anak-anak kita. Berarti ayah itu luar biasa berjuang untuk kita. Itu diingat terus oleh mereka. Udah jauh sampai ke Korea, anak istri lah terutama dianggurin juga. Tapi itulah perjuangan teman-teman. Ya, itu ya saya kira ya. Ini sebenarnya apa? Saadah ya. Tadi kesengsaraan. Ya, saya ulang ya teman-teman biar kita ingat. Yang pertama, hidup kita akan sengsara kalau kita yang pertama melupakan dosa yang pernah kita lakukan. Itu jangan sampai. Ya, tapi teruslah bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jangan merasa besar hati bahwa kita sudah berbuat baik, tapi teruslah mohon ampun agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, ya, harus diingat, ya, jangan kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan dahulu. Tapi kita minta terus sama Allah, Allahumma taqabbal qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terus kita minta ya Allah semoga amal kita. Yang ketiga adalah orang akan sengsara ketika dia ya, terus melihat orang dari sisi dunianya. Itu bikin sengsara. Tidak usah. Rezeki orang semua sudah ditata. Kita punya teman misalkan satu circle zaman dulu, kumpul lagi reunian. Itu kan sama-sama memperlihatkan dunia kan. Kita kemudian pusing ketika melihat, wah jam tangannya aja udah beda. HP-nya udah beda. Bukan lagi yang dua Mas Budi. 3, sekarang udah ada. Bentar lagi 4 mungkin. Lipat sampai segini. Usaha kita pusing dengan masalah dunia. Yang ketiga dalam urusan akhirat, kita malah lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Semoga itu memotivasi kita. Nah, kalau kita lihat hal yang 4 hal yang urusannya dengan masalah kebahagiaan, itu intinya adalah kebalikannya, ya. Kebalikannya yang pertama, ya selalu ingat dosa masa lalu, biar kita semakin menyesal atas dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan membuat kita pesimis ya. Insya Allah rahmat Allah begitu luas. Yang kedua, lupakan sudah ya, kebaikan yang pernah kita lakukan. Tapi kita minta saja terus biar amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam urusan agama kita lihatnya orang yang lebih baik dibanding kita. Insya Allah kita akan lebih selamat, lebih bahagia. Karena termotivasi dalam kebaikan. Yang terakhir adalah untuk urusan dunia, biar kita tenang, kita bahagia. Lihatnya ke bawah saja, masih banyak orang yang lebih susah. Ya, kira itu semoga bermanfaat karena waktu walaupun tadi mulainya juga sudah jam 6 kurang 5, 40 menit. Kita mulai ceramah. Nanti kalau ada yang disampaikan dalam bentuk diskusi atau pertanyaan, saya kira 1-2 pertanyaan silahkan. Kita maksimal sampai syuruk, ya sampai syuruk. Kalau syuruk jam 6.40, maksimal 4.5 udah selesai. Kira karena waktu subuh kita semakin maju ya, kajian kita juga semakin maju. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf untuk semua ini ada 2 pertanyaan dari media online. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini sudah masuk 2 pertanyaan.
Orang Uzbek kali mau nanya dia. Pertanyaan pertama, kalau harga diri diinjak-injak, orang sudah sabar terus saya tegur dia nggak mau, terus sampai menimbulkan perkelahian. Perkelahian itu sampai menewaskan orang yang diinjak-injak harga dirinya itu apa dinamakan mati syahid? Kalau bukan mati syahid, apa hukumnya yang meninggal itu? Terus kalau yang meninggal malah yang menginjak-injak harga diri itu, apakah bisa disebut mati syahid dan hukumnya? Terima kasih. Ya, pertama saya ingin luruskan dulu tentang menginjak-injak harga diri. Ini terlalu lebay. Lebay banget. Ya, hidup tuh nggak usah tuh ribet-ribet banget sih gitu. Kita tuh nggak akan jadi hina kalau dihina orang. Nggak akan semakin rendah direndahin orang. Enggak. Hidup itu udah intinya satu aja udah. Dalam doa kita di usia 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Udah cari ridho Allah aja. Kita dihina orang biarin aja udah. Karena nanti kalau kita memahaminya itu sebagai bentuk orang menginjak-injak harga diri, sampai hal kecil saja bisa kita anggap seperti itu nanti. Nggak akan pernah hina kita dihina orang. Nabi itu kurang apa dihinanya? Apakah kemudian dia tidak jadi mulia? Malah dia adalah manusia paling mulia. Jadi yang paling terbaik itu apa? Udah memaafkan orang lain. Selesai udah. Nggak akan panjang urusannya. Karena kalau sudah marah itu kemana-mana. Masalah cuman ya taruh sikat gigi bertahun-tahun sembarangan, itu ada yang cerai sama suami istri. Ini benar, cerita benar. Cuman gara-gara naruh sikat gigi sembarangan itu suami, ya itu sampai cerai. Kamu dari dulu nggak berubah-berubah. Naruh sikat gigi udah aku kasih tahu, aku kasih tulisan masih juga nggak gitu. Ini kan jelas komunikasinya nggak jalan karena suami istri. Jadi maafkan orang lain. Biarlah. Ya, saya misalkan ada Pak Ketua cerita ke saya misalkan. Ada orang yang meritik saya, gak usah kasih tahu siapa orang, nggak penting buat saya. Ya, pokoknya itu evaluasi buat saya, udah selesai, saya akan perbaiki. Udah gitu aja. Kalau saya kemudian, tuh siapa sih yang ngomong tuh? Gak kelar teman-teman, maka jadi konflik kerja juga jadi nggak benar. Buat apa kita? Biar kita harga diri kita semakin naik, bukan semakin naik. Yang ada itu adalah amarah, kebencian sama orang. Ya, maafin aja. Ya, insya Allah selesai. Ada cerita yang lain itu luar biasa itu ceritanya. Itu tetanggaan sama orang kafir Yahudi. Ya, orang Islam ini itu di kalangan tabi'in. Jadi jauh dari zaman Nabi. Itu dia tetanggaan, air kotornya, air kotor kamar mandi itu sampai masuk ke dalam rumah orang Islam ini. Satu hari sakit, tetangga orang Yahudi itu datang ke rumah. Ketika dia lihat, ini air apa? Dari mana? Ini air dari kamar mandi sepertinya. Soalnya baunya sangat tidak sedap. Dari rumah saya? Iya. Udah berapa lama? Ya, udah cukup. Kamu nggak ngomong? Nggak ngomong. Terus saya menyinggung perasaan orang yang masuk Islam. Itu teman-teman, buat apa sih kita sibuk dengan hal-hal seperti itu? Gitu. Ya, biarin orang benci Allah. Yang ada adalah sifat memaafkan. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita udah bahas ya. 3 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dibahas dalam kitab Syama'il itu. Kenapa 3 sifat itu? Padahal sifat-sifat Rasulullah itu begitu banyak. Tapi diantaranya adalah sifat mudah memaafkan orang lain. Itu ya saya kira ya. Dan jangan ditanya lagi nanti hal yang lain. Apakah ketika sudah bunuh-bunuhan yang satu disebut syahid? Sangit. Bukan syahid, sangit. Ya, bau itu orang. Baunya nggak enak. Ya, jadi bangkai bisa-bisa. Bukankah cuman perkara orang itu hasad kemudian dalam Al-Quran disebutkan. Kita gibah orang saudara kita saja disebutkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum.
Apakah kamu suka teman kamu itu dimakan oleh kamu padahal dia sudah dibangkai? Masih kamu benci? Ini bukan apa syahid, yang ada sangit, teman-teman. Jadi udah sama saudara kita, ya apalagi sama orang terdekat kita, ada yang sampai berpuluh-puluh tahun sama keluarga nggak kelar-kelar konfliknya. Masih aja, ngapain hidup, nggak akan tenang hidup kita seperti itu. Ya, itu saya kira mas jawabannya. Pertama, rubah mindsetnya bahwa orang merendahkan kita itu bukan selamanya. Ya, maafkan orang lain. Yang kedua, jangan sampai kita berpikir bahwa kita berbuat ya melawan dan sebagainya sampai salah satu terbunuh, ya, kita kemudian lebih mulia. Oh, syahid itu kan sebuah kemuliaan. Tidak, itu malah semakin rendah dan bisa jadi kita malah neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua. Pertanyaan yang kedua, tanya Ustaz cara agar menjaga rasa syukur. Cara menjaga rasa syukur itu yang paling gampang. Ya, saya sampai begini bilang sama istri saya. Itu kan Allah suka bilang sabar, syukur itu berbarengan. Bersyukur. Jadi orang itu bersabar, ada orang itu bersyukur. Ini keduanya nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Apa maksudnya? Sabar dan syukur nggak bisa dipisahkan. Misalkan kita udah kerja hari ini, kerjaannya kok susah, berat, mau sholat juga susah. Misalkan, contoh gitu ya, pasti maunya yang lebih enak dong. Tapi sabar dan bersyukurlah teman-teman. Apapun yang kita dapatkan hari ini itu yang terbaik dari Allah SWT. Sambil kita terus minta, ya Allah jaga ibadah saya, jaga sholat saya. Ya, makanya udah bisa sholat, udah alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana kita bersyukur, nikmati apa yang Allah berikan saat ini, itulah bersyukur. Makanya kata para ulama, ushkurul mawjud ya'tikumul mafkud. Itu kata para ulama. Syukurilah apa yang ada, nanti Allah akan datangkan yang tidak ada. Ini nggak usah mikir yang ada sekarang. Alhamdulillah. Kalau orang yang setiap hari mengatakan alhamdulillah, dia akan dimudahkan urusan-urusannya Allah. Itu jawabannya saya kira.